ini kita akan membahas materi, pure materi. Mungkin prakteknya mungkin kalian akan akan mengenal materi praktek sebelum mempraktikannya langsung di pertemuan selanjutnya. Tapi kali ini pure materi yang kalian akan ketahui yang nanti saya akan jelaskan di PowerPoint ini. Terus sebelum ke materi yang akan saya jelaskan, nanti saya akan mengabsen dulu. Habis itu harusnya berdoa dulu ya, tapi boleh berdoa dulu. Sebelum memulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Selesai. Nah, baik, saya akan mengabsen ya. Presharla Meliza Insyirowati Mena, Reva Aprilian Snow Nur Taufik, Shalma Nur Sabila, Reva Azlia Ananta. Hadir semua ya untuk kali ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalau misalkan saya menanyakan apa sih, kayak mengucapkan ke kalian kayak apa kabar gitu, kalau jawab luar biasa Allahu Akbar, yes gitu ya. Luar biasa Allahu Akbar, yes gitu ya. Terus ada gayanya. Oke, mulai ya. Apa kabar kalian semua? Luar biasa Allahu Akbar, yes. Sekali ya. Apa kabar kalian semua? Luar biasa Allahu Akbar, yes. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, di sini ada perbedaan kontemporer dan tradisional. Sebelumnya kalian ada yang udah pernah nariin atau mengenal ini belum, kontemporer sama tari tradisional ini? Belum. Oke, baik. Kalau misalkan belum, saya akan menjelaskan dari tari terlebih dahulu. Jadi biar kalian mengenal dari awal ke gerak dasarnya kayak bagaimana gitu. Jadi tari itu apa? Jadi tari adalah suatu gerak tubuh yang secara berirama senada dengan alunan musik yang dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu untuk mengekspresikan, mengungkapkan sesuatu perasaan, maksud dan pikiran. Nah, jadi kalian bergerak sehari-hari aja tuh pasti harus dipikirin kan, entah nyapu sambil nyanyi Blackpink atau ngedenger Blackpink kan, kita nggak tahu ya. Pasti ada gitu pikiran kayak ada nih sapu bisa bergerak kayak bisa jadi dance K-pop kan ya. Entah kalian itu sapu juga bisa jadi mic kan. Nah, di sini ada jenis-jenis tari dibagi menjadi 3, yaitu tari tradisional, tari kontemporer, dan tari kreasi baru. Di antara semua ini yang saya sebutkan itu sambung menyambung. Dari tradisional bisa menjadi tari kreasi baru. Ini biasanya klasik ya, diubah menjadi tari kreasi baru kayak jaipong gitu. Terus bisa diubah lagi sama tari kontemporer. Semuanya terhubung tapi beda. Paham nggak? Jadi semua punya ciri-cirinya masing-masing gitu. Jadi menghubungkan satu sama lain tapi beda makna semuanya. Nah, di sini dari yang poin tersebut, di sini ada penjelasannya. Tari tradisional yaitu tari yang lahir dan berkembang atau berasal dari suatu daerah dan diturunkan dari generasi ke generasi sehingga menjadi budaya daerah tersebut dan mempunyai ciri khas. Tarian daerah biasanya memiliki nilai filosofis seperti agama, kepahlawanan, dan sebagainya. Nah, tradisional ini dibagi menjadi 2, yaitu tari klasik dan tari rakyat. Nah, ini tari yang benar-benar tradisionalnya, itu yang masuknya ke klasik. Nah, ini tari rakyat yang sudah menjadi tari kreasi baru. Walaupun ada sebagian seni yang bilang kalau misalkan tari rakyat ini bisa dimasukkan ke tari klasik gitu. Makanya seni itu ribet ya kalau misalkan masuk seni tari. Jadi banyak istilah-istilah yang ambigu gitu. Coba ada yang bisa membacakan ini? Siapa? Reva.
Tari klasik adalah tarian yang berasal dari istana atau bangsawan. Berbeda dengan tari rakyat, tarian klasik memiliki aturan standar dan aturan tertulis. Tari rakyat adalah tarian yang telah berkembang di masyarakat dan sebagai simbol kebahagiaan dan kegembiraan. Pada umumnya tidak ada aturan baku untuk tarian rakyat ini, jadinya menari sangat bervariasi. Nah, jadi kita tahu kan perbedaan tari klasik dengan tari rakyat. Walaupun tari rakyat kadang ada, kalau misalkan udah di daerah Jawa Barat kayak gini, pasti tari rakyat juga punya tokohnya sendiri. Kalau misalkan sudah ada kayak pemiliknya gitu, sudah ada pemilik lagu, pasti kayak punya gerakan tersendiri gitu, pakemnya tersendiri gitu. Nah, selanjutnya di sini dari kedua ini bisa menyambung menjadi tari kontemporer. Jadi jenis tarian yang terpengaruh dari modernisasi. Tarian ini bersifat bebas, tidak terikat seperti tarian tradisional yang mempunyai pakem. Tapi terkadang kontemporer juga ambigu bahasanya. Itu bisa menjadi pakem dari antara kedua itu. Jadi kayak kalau misalnya kita nggak tahu kontemporer, kayak bakal menjadi kayak, kalian paham nggak sih maksud dari kontemporer tersebut gitu. Jadi kontemporer itu bisa mencakup ini, tapi bisa berubah dari ini semua gitu. Asal kalian bisa bisa memikirkan dengan matang gerakan itu, bisa bagaimana caranya kedua tarian ini menjadi tari kontemporer. Secara singkatnya ya. Nah, mungkin itu saja ya. Kalau misalkan kalian yang ditanyakan dulu boleh. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oh ya, boleh. Tujuannya tari itu apa? Tujuannya tarinya itu dalam bentuk halak keseluruhan. Kalau misalkan untuk tujuannya tersendiri ya, tujuannya itu agar apakah misalkan dari pendidikan. Kalau misalkan tujuannya tari kan pasti kan kalau dalam pendidikan tuh siswa tuh kayak dapat bisa mengembangkan gitu ide-ide. Kalau misalkan kalian itu masuk eskul tari, kalian tuh kan pasti berpikir ke depan kayak, iya ada lagu dikasih, pasti dapat bisa menyusun ke dalam pendidikannya. Kalau misalkan di luar pendidikannya, kalian bisa mendapatkan kayak prestasi di luar itu gitu kan. Gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi seputar tari atau di luar juga tidak apa-apa? Mengapa tenaga penting dalam tari kontemporer? Nah, mengapa tenaga penting dalam kontemporer? Sebenarnya saya tidak menjelaskan tenaga, tapi ini akan dijelaskan kembali karena ini pasti udah dijelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Tenaga itu sangat penting. Jadi kayak menjelaskan kayak gimana sih kayak gerakan itu menjadi kuat, menjadi lemah atau halus, sehingga kayak membantu mengekspresikan kayak emosi dari makna gerakan itu. Kayak gimana sih kamu kalau jalan sambil nangis gitu, atau gimana sih kamu jalan sambil bahagia, lari sambil bahagia. Nah itu akan dijelaskan semua di tari kontemporer. Mungkin kalau misalkan tari klasik, tari rakyat ini mah kayak kalau misalkan klasik ya ekspresinya basic gitu, kayak antara senyum, manyun udah gitu. Kalau misalkan rakyat kan ya paling kalau nggak marah gitu kan. Nah kalau ini dijelaskan semua ekspresi di sini tuh ada gitu. Jadi paling banyak yang tari yang mengekspresikan paling banyak tuh ada di tari kontemporer. Kalau misalkan kalian sering menonton misalnya 12 jam menari gitu kan, atau Bipang, di sini tuh bakal kayak kalian tuh bakal tahu makna tari kontemporer sebetulnya tuh bagaimana. Apakah ada yang ditanya lagi? Boleh. Apakah tari kontemporer harus selalu menggunakan musik modern? Sebenarnya itu tidak harus ya untuk menggunakan musik modern. Sebenarnya bisa musik tradisional, bunyi alam, bahkan tanpa iringan musik, tergantung konsep tariannya. Kadang ada orang nari-nari kontemporer cuma jalan gitu selama 2 jam terus beres pulang. Kalian menyangka nggak kalau itu misalnya tari kontemporer? Nah, kalian kalau misalkan sering lihat itu dia cuma jalan doang gini
terus sudah selesai, dia cuma jalan-jalan selama 15 menit, 20 menit, 2 jam. Kayak orang-orang kadang ambigu gitu maksud dari tariannya gitu. Jadi tidak harus memiliki musik di tari kontemporer ini. Hujan kayak gitu udah bisa jadi musik gitu. Kalau misalkan di sini tadi ada mata kuliah namanya musik tari. Jadi kita kayak bergerak, entah kita mau panci atau mau gitu. Itu udah masuk ke dalam kontemporer ini. Jadi termasuk ke dalam tari klasik atau tari rakyat. Kalau tari rakyat mah udah ada lagunya, udah ada pakunya, jadi kayak udah gitu nggak usah dipikirin, paling yang dipikirin gerak gitu. Unsur yang ada di sini apa saja gitu. Kalau misalkan di sini benar-benar tadi bebas banget, kalian bisa kayak explore gitu, gimana cara mengekspresikan gerak sambil berbunyi gitu atau bagaimana gitu. Jadi kalian kayak ya udah nari, tapi bukan sekedar nari, tapi gimana kalian nyapu tapi ada ekspresinya, kalian ngepel tapi ada ekspresinya, entah sedih, nangis, pokoknya semua tenaga yang kalian keluarkan tuh ada gitu. Baik, mungkin dicukupkan kami untuk menanya. Saya akan menugaskan ke kalian untuk mengerjakan lembar kerja atau LKPD. Nah, mungkin waktunya cukup kali ya 30 menit atau sejam lah ya maksimal. Kalian bisa isi di belakangnya, ini berupa soal-soal. Nah, setelah menjawab tersebut, kalian akan mempresentasikan. Tapi di tempat aja presentasinya. Jadi hasil jawaban kalian diungkapkan gitu ya. Boleh langsung dikerjakan. Tapi sebelum dikerjakan, karena itu ada videonya, saya akan menampilkan videonya dulu ya. Nah, saya akan menampilkan video-video yang kalian akan kerjakan di lembar kerja ini tersebut ya. Bikin konsep tidak berat, gampang digampang. Ubah ukuran, pilih ukurannya. Nah, ini video yang pertama. Itu Songler Gondang, itu tari rakyat yang sudah dikreasikan gitu dari ini pasti.
Baru hidup menyebabkanlah di sini. Orang merasa jelas dari nomor dipaklah di sini. Remaja. Dalam satu gerakan aja dia sudah bisa mengubah ekspresinya itu entah sedih atau marah gitu. Jadi gerakannya kurang terstruktur. Dan benar-benar menggambarkan emosi. Nah, antara yang video 1 dan 2 yang sekarang sedang saya tayangkan, nah kalian bikinlah buat perbedaan dalam soal tersebut dalam waktu 30 menit atau maksimal sampai 1 jam. Kalian tulis di situ, nanti kalian akan mempresentasikannya gitu ya. Nah, setelah kalian menonton 1-2 video ini, kalian membuat laporan lembar kerja kalian. Di situ ada soal yang membedakan antara video pertama dan video kedua. Nah, biar semangat lagi, tes ombak ya, tes ombak. Just. Apa kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Nah, setelah itu kalian kerjakan lalu dipresentasikan. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung panggil saja ya guys. Boleh di sini. Apakah ada kesulitan dalam laporan tersebut atau kata-kata yang terlalu rumit atau bagaimana? Hebatnya kan bisa sih. Kamu bisa ya? Nah, mungkin waktunya sudah dicukupkan ya. Sekarang waktunya presentasi. Boleh siapa yang mau menjawab baru soal pertama?
dari membedakan kedua video tersebut gitu. Sok siapa yang mau boleh mengangkat tangan kanannya boleh. Langsung dibacakan jawabannya ya. Boleh cus. Siapa yang mau menjawab soal nomor 1? Boleh. Melakukan tarif kontemporer dengan struktur gerak yang cukup jelas. Gerak disusun secara berurutan dan memperlihatkan pengolahan unsur ruang, waktu, dan tenaga yang berencana. Penari tidak hanya bergerak bebas, tetapi mengikuti pola tertentu yang menunjukkan adanya komposisitas. Itu untuk video pertamanya. Boleh dilanjutkan untuk video berikutnya. Menampilkan tarif kontemporer dengan pendekatan ekspresif dan eksploratif. Gerak lebih menonjolkan ekspresi tubuh, emosi, dan makna gerak. Penari menggunakan tubuh sebagai media ungkap perasaan dengan gerak yang tidak kaku dan cenderung berkembang dari improvisasi. Nah, dari sini kalian tahu kan apa perbedaan antara video pertama dan video kedua. Yang video pertama kan kayak kalian Jepang, yang dimana ya udah terstruktur gitu sesuai lagunya. Kalau video 2 entah lewat dari lagunya udah bebas gitu, tariannya kemana aja gitu, sesuai improvisasi dari si penarinya gitu. Lanjut untuk soal yang kedua, itu mengenai unsur-unsur komposisi tari. Itu ada ruang, waktu, dan tenaga. Boleh? Siapa yang ingin menjawab? Unsur ruang pada video pertama, ruang dimanfaatkan melalui pola rantai yang jelas seperti garis lurus dan diagonal. Perbedaan posisi penari terlihat terstruktur. Unsur ruang pada video kedua, penggunaan ruang lebih bebas. Penari sering berpindah level, rendah, sedang, tinggi, dan arah tanpa pola rantai yang kaku. Unsur waktu pada video pertama memiliki tempo gerak yang relatif stabil dan mengikuti iringan musik secara konsisten. Unsur waktu pada video kedua menunjukkan variasi tempo yang lebih dinamis, kadang lambat dan tiba-tiba cepat, menyesuaikan ekspresi dan suasana. Unsur tenaga pada video 1, tenaga gerak terlihat terkontrol dengan intensitas yang relatif seimbang. Unsur tenaga pada video 2, tenaga gerak lebih bervariasi dari gerak lembut hingga gerak kuat, sehingga memberi kesan emosional yang lebih kuat. Nah, dari sini kalian lebih memahami dalam gitu tentang video 1 dan 2 gitu ya. Apalagi ini sudah masuk ke dalam unsur gerak tarian. Boleh dilanjutkan dengan soal nomor 3. Siapa yang menjelaskan? Perbedaan pendekatan gerak. Perbedaan utama dari kedua video terletak pada pendekatan penciptaan gerak. Pada video pertama menekankan keteraturan dan komposisi yang matang. Pada video kedua menekankan kebebasan berekspresi dan mengembangkan secara improvisatif. Namun keduanya tetap berada dalam ranah tari kontemporer karena sama-sama diterima pada praktek tari tradisional tertentu. Sekali. Jadi ya udah seininya, jadi kalian sudah tahu gitu ya, mengenal lebih banyak tentang tari kontemporer, tradisional, gitu, tari kreasi baru. Lanjut di soal nomor 4, yaitu di hubungan kedua video dalam pembelajaran tari. Siapa yang ingin menjawabnya? Hubungan kedua video dalam pembelajaran seni. Kedua tidak bisa melengkapi dalam pembelajaran seni tari karena pada video pertama dapat dijadikan contoh penyusunan gerak berdasarkan komposisi. Pada video kedua dapat dijadikan contoh eksplorasi dan pengembangan ekspresi gerak. Dengan mengamati kedua video, siswa dapat memahami bahwa tari kontemporer dapat diciptakan melalui berbagai cara, baik dengan perencanaan yang rapi maupun dengan eksplorasi bebas yang tetap bermakna. Ya, boleh. Siapa yang mau jawab kesimpulan dari video pertama dan video kedua dan hasil jawaban yang sudah kalian jawab? Yuk, cus nilai plus untuk kalian 5/5. Siapa yang mau menjawabnya? Mulai. Berdasarkan analisis kedua video, dapat
bagus sekali ya untuk jawaban yang kalian yang sudah kerjakan gitu. Soalnya juga mungkin agak berat, tapi ini agar kalian lebih berkembang gitu, agar kalian lebih tahu gimana sih apa tarian-tarian yang ada di dalam seni tari. Mungkin kalau misalnya kita di daerah Jawa Barat ya tariannya udah Jawa atau gitu, nggak ada kayak kadang emang cuma satu masuk paling dari Bali atau kayak yang mengenal gerak dasar tari Bali aja gitu, dasarnya aja nggak sampai kayak sekarang di Bandung itu pasti ya udah lebih ke kreasi jailongnya gitu kan. Jadi itu saja untuk pertemuan kali ini ya, soalnya kalian simpan saja karena jawabannya sudah benar semua untuk evaluasi pembelajaran kalian di pertemuan selanjutnya. Nah, tes untuk sekali lagi ya. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Saya terima kasih banyak untuk kalian yang sudah berpartisipasi. Terima kasih banyak kalian yang sudah menjawab soal-soal dengan benar gitu, dengan teliti. Mungkin pertemuan kali ini cukupkan saja, dan terima kasih juga sudah berpartisipasi dalam mata pelajaran kali ini dengan antusias kalian. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dalam mata pelajaran kali ini atau pertemuan kali ini, mungkin dicukupkan saja ya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.